Dalam dunia trading, ada satu hal pasti yang akan kamu hadapi, yaitu kerugian. Ini bukan soal apakah kamu akan rugi, tapi kapan kerugian itu akan datang. Dan ketika kerugian itu datang, kamu akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Apakah kamu akan panik, balas dendam ke market, atau menyalahkan semuanya kecuali dirimu sendiri. Trading itu bukan soal angka dan chart, ini soal mental, psikologi, daya tahan. Banyak orang yang jago analisa, tapi hanya sedikit yang bisa bertahan saat loss beruntun. Dan disinilah perbedaan antara trader biasa dan trader tangguh. Halo para trader, selamat datang di Tanstrade, tempat di mana kamu bukan hanya belajar cara analisa dan entry, tapi juga belajar bertahan, belajar mengolah emosi. Karena dalam video ini, kita akan bahas 6 aturan psikologi yang wajib kamu pegang saat kamu loss di market. Jangan skip, jangan remehkan. Karena kalau kamu gagal memahami hal ini, kerugian kecil hari ini bisa berubah jadi akhir karirmu sebagai trader. Oke, yang pertama, mulai lagi dengan lot kecil atau akun demo, akun experience. Kamu baru saja mengalami kerugian besar, modal terkikis, emosi berantakan. Ini belum akhir, karena kamu bukan mulai dari nol. Kamu hanya sedang melakukan reset mental. Banyak trader gagal bukan karena strategi mereka jelek, tapi karena mereka terlalu cepat ingin profit banyak. Langsung pasang lot size besar, langsung ingin balikin semua modal dalam semalam. Dan akhirnya, MC kedua, MC ketiga. Dan karir tradingnya berakhir dengan luka. Jangan ulangi kesalahan itu. Mulai lagi, tapi dengan lot kecil. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu masih peduli dengan akunmu, peduli dengan masa depanmu sebagai trader. Mulai lagi dari lot kecil bukan berarti mundur. Ini cara kamu bilang ke market, aku belum selesai, aku masih di sini, dan kali ini aku lebih siap. Lot kecil akan membantumu kembali membangun kepercayaan diri, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, kamu akan mulai merasakan kontrol. Kamu tidak lagi terbawa emosi, kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu mulai menikmati proses, dan itulah kekuatan sebenarnya. Kalau mental masih terlalu rapuh, ambil jeda, gunakan akun demo atau akun experience. Karena di akun demo, kamu bisa kembali fokus bukan pada profit, tapi pada proses. Di sana, kamu bebas dari tekanan. Kamu bisa belajar lagi membaca market, mengatur posisi, mengolah emosi tanpa rasa takut kehilangan. Usahakan saat di akun demo, sesuaikan equity dan lot size yang akan kamu gunakan nantinya di akun real. Tapi faktanya, banyak trader yang meremehkan akun demo. Mereka tidak bisa disiplin di akun demo. Padahal, disitulah kamu bisa melatih refleks, memperbaiki sistem. Setelah itu, naikkan lot perlahan, share dengan akun dan mental yang ikut bertumbuh. Jangan terburu-buru, karena ini bukan lomba, ini perjalanan. Ingat baik-baik, market gak peduli kamu siapa, tapi kamu harus peduli siapa dirimu. Apakah kamu seorang trader yang belajar dari luka, atau sekedar penjudi yang takut kalah tapi terus mengulang kesalahan? Oke, yang kedua, istirahat. Serius, istirahatlah. Karena tidak semua hal di dunia ini harus dilawan sekarang juga. Tidak semua kerugian harus dibalas hari ini juga. Dan tidak semua perasaan kalah harus kamu buktikan dengan kemenangan yang dipaksakan. Trader yang cerdas tahu kapan harus berdiri, tahu kapan harus masuk market, tahu kapan harus mengambil risiko. Tapi trader yang benar-benar hebat tahu kapan harus duduk, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus berhenti. Karena bukan semua pertempuran dimenangkan dengan bergerak. Kadang kamu justru menang saat kamu berani berhenti. Kamu sudah mencoba segalanya, kamu disiplin, kamu sabar, kamu analisa. Tapi tetap saja, market menghantammu habis-habisan. Akunmu makin tipis, emosimu kacau. Dan di momen seperti ini, kamu mulai kehilangan arah, mulai menyalahkan strategi, menyalahkan indikator, bahkan menyalahkan market itu sendiri. Lalu kamu mulai berpikir, apa aku masih pantas jadi trader? Padahal, yang kamu butuhkan mungkin bukan sistem baru, bukan analisa yang win rate-nya tinggi. Mungkin kamu cuma butuh istirahat, ambil waktu, tenangkan pikiranmu, jauhkan tanganmu dari HP ataupun dari komputer. Karena kamu bukan robot, kamu manusia, dan manusia butuh waktu untuk pulih. Market tidak akan kemana-mana kok, tapi akal sehatmu bisa makin berantakan. Kalau kamu terus memaksakan diri ketika dalam keadaan emosi, itulah saat dimana kamu membuat keputusan yang akan kamu sesali seumur hidup. Seringkali, trader hancur bukan karena tidak punya skill, bukan karena tidak punya modal, tetapi karena tidak tahu kapan harus berhenti sebentar. Bukan berhenti selamanya, sebentar saja. Untuk refleksi, untuk mengevaluasi, dan yang terpenting, untuk mengingat kembali kenapa kamu memulai trading. Mungkin sekarang kamu merasa lelah, merasa gagal. Itu wajar, semua trader pernah mengalami itu. Tapi yang membedakan mereka tahu bahwa istirahat bukan kelemahan. Istirahat adalah bentuk penghargaan terhadap proses panjang yang sudah mereka tempuh. Karena saat kamu kembali nanti, kamu akan melihat market dengan mata yang berbeda. Kamu tidak lagi dikuasai rasa takut, panik, atau keinginan balas dendam. Kamu akan kembali sebagai versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang.
Karena terkadang, cara terbaik untuk maju adalah dengan berhenti. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu cukup dewasa untuk tahu bahwa pertempuran ini panjang, dan kamu harus tetap waras untuk tetap bertahan. Jadi, kalau hari ini hatimu lelah, kalau pikiranmu sesak, tinggalkan sekarang. Ambil nafas panjang, istirahat. Esok kamu bisa kembali dengan kepala dingin, dengan rencananya baru, dan dengan mental yang lebih siap. Bismillah. Oke, yang ketiga. Jangan pernah trading balas dendam. Kamu baru saja rugi besar, kepalamu panas. Berhenti sekarang. Jangan sentuh tombol entry. Jangan biarkan emosimu menuntun jarimu. Karena saat kamu masuk market dengan niat balas dendam, kamu bukan lagi seorang trader. Kamu sedang berubah menjadi penjudi. Balas dendam di market adalah bentuk keputusan paling berbahaya. Bukan hanya untuk akunmu, tapi untuk jiwamu sebagai trader. Kamu berpikir, kalau bisa balik modal hari ini, semua akan selesai. Kamu berharap, satu trade lagi, satu saja, pasti bisa balikin semuanya. Tapi, market tidak peduli dengan harapanmu. Ia tidak peduli seberapa sakit hatimu. Market hanya bergerak secara logika, bukan sesuai emosi yang kamu pelihara. Dan inilah yang paling mengerikan. Kalau kamu loss saat balas dendam, akunmu bisa habis. Tapi kalau kamu profit, itu justru lebih berbahaya. Karena kemenangan yang lahir dari emosi akan menanamkan ilusi bahwa kamu bisa profit dengan marah, dengan nafsu, dengan ego. Dan begitu kamu percaya itu, kamu sudah mulai menghancurkan dirimu sendiri perlahan-lahan. Lalu besoknya, kamu akan coba lagi dan lagi, sampai semua strategi yang dulu kamu bangun, semua disiplin yang kamu jaga bertahun-tahun, lenyap dihabisi oleh emosimu sendiri. Jika hari ini kamu sedang marah karena loss, jika tanganmu gatal ingin balikin semuanya secara cepat, jangan lanjutkan. Matikan layar komputermu, tarik nafas. Ingat tujuanmu di awal. Kamu trading untuk profit jangka panjang, bukan untuk menang satu malam dan kehilangan semuanya esok hari. Yang keempat, bertanggung jawablah atas kerugianmu. Kamu rugi besar, lalu kamu menyalahkan sinyal yang salah, menyalahkan news yang mendadak, atau menyalahkan analisa, market marker, bahkan broker. Karena menyalahkan itu memang gampang. Menyalahkan itu bikin kita merasa nyaman, karena artinya kita tidak bersalah. Tapi kenyataannya, kamu rugi karena keputusanmu sendiri. Kamu yang menekan tombol entry, kamu yang pasang lot segitu. Kamu bukan orang lain. Dan selamanya kamu masih terus menyalahkan di luar sana. Kamu sedang berkata secara tidak langsung, saya tidak punya kendali atas akun saya sendiri. Saya ini cuma korban keadaan. Kalau benar begitu, lalu buat apa kamu trading? Untuk apa kamu pegang akun real? Kalau mentalmu masih bergantung pada siapa yang bisa kamu salahkan setiap kali rugi. Ini bukan game, ini tanggung jawab. Dan tanggung jawab adalah tanda bahwa kamu punya kendali, bahwa kamu adalah pilot dari akunmu sendiri, bukan penumpang yang terus berharap cuaca baik. Ambil tanggung jawab itu, hadapi kerugianmu dengan kepala tegak, bukan dengan alasan, tapi dengan evaluasi. Tanya dirimu, apa yang salah? Apa ini soal disiplin, strategi, atau hanya karena emosimu yang tidak stabil? Setelah itu, ubah, perbaiki. Dan dari sanalah, kamu akan mulai berkuasa kembali atas akunmu. Karena trader yang hebat bukan yang selalu benar, tapi yang berani mengakui kesalahannya sendiri dan tumbuh darinya. Yang kelima, jangan pernah rugi melebihi rata-rata profit harianmu. Kamu biasanya profit $100 per hari, maka pastikan jangan pernah rugi lebih dari itu dalam satu hari. Kenapa? Karena saat kamu gagal menjaga batas kerugian, kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Di dunia trading, bukan yang paling jago analisa yang bertahan, bukan yang hafal banyak pola, atau yang punya analisa dengan win rate tinggi. Yang bertahan adalah yang tahu cara loss dengan benar. Dan cara loss yang benar adalah rugi kecil, selalu kecil, sekecil mungkin. Selama kamu bisa menghindari kerugian besar, kamu akan selamat. Ingat, dalam setiap posisi, hanya ada 4 kemungkinan. Profit besar, profit kecil, rugi besar. Dan tugasmu sebagai trader bukan mengincar profit besar terus-terusan. Tugasmu cuma satu, hilangkan kemungkinan rugi besar. Karena kalau kamu bisa menghapus skenario keempat, sisanya akan mengurus dirinya sendiri. Nggak apa-apa kalau market sesekali ngaco. Biar analisa kadang meleset. Ada hari-hari di mana kamu cuma dapat $10 atau bahkan 0. Itu gak masalah. Selama kamu tidak rugi besar, akunmu akan tetap hidup. Dan kalau akunmu masih ada saldonya, peluang selalu datang lagi. Tapi kalau kamu sekali saja biarkan loss dalam jumlah besar, kamu tidak hanya kehilangan uang, kamu kehilangan momentum, kehilangan semangat, dan yang paling parah, kehilangan kepercayaan diri. Gak enak banget emang, tapi ya kenyataannya kayak gitu. Buatlah batasan, taati batasanmu itu. Disiplin bukan soal ketat, disiplin adalah bentuk cinta terhadap akunmu sendiri. Kamu gak bisa mengendalikan market, tapi kamu bisa mengendalikan seberapa banyak kamu rela rugi, dan itu adalah kekuatan sebenarnya. Yang keenam, stop loss adalah asuransi hidupmu di market. Banyak trader yang benci stop loss. Mereka merasa itu seperti pengakuan kalah. Mereka bilang, kalau pasang stop loss, artinya aku gak percaya dengan analisaku. Aku yakin harga akan balik. Aku cuma perlu tahan sedikit lagi. Lalu kenyataannya, harga balik arah. Dari mereka tahan, bukan posisi, tapi ego. Bukan analisa, tapi rasa malu mereka.
Padahal, stop loss bukan batas kelemahan. Stop loss adalah tanda bahwa kamu punya kendali. Kamu tahu kapan harus masuk, dan lebih penting, kamu tahu kapan harus keluar. Kalau tidak mau pakai stop loss ya silahkan. Tapi saat harga balik arah, tidak sesuai analisa, dan kamu kehilangan ratusan, bahkan ribuan dolar, jangan pernah salahkan market. Jangan tunggu harga menyentuh egomu. Biarkan dia menyentuh batas logikamu. Karena dalam dunia trading, bertahan lebih penting daripada benar. Trader hebat bukannya tidak pernah loss, tapi mereka yang tahu batas sebelum loss bisa berubah jadi bencana, dan batas itu bernama stop loss. Jadi mulai sekarang, pasang stop loss di setiap entry. Bukan karena kamu pesimis, tapi karena kamu realistis. Karena kamu sadar, kamu manusia, bukan market marker. Market bisa salah, kamu bisa salah, semua orang bisa salah. Tapi, kalau kamu tetap pakai rem, kamu selalu bisa pulang dengan selamat. Bahwa dalam dunia trading, kerugian bukan sekedar angka merah, tapi ujian mental, ujian karakter. Kamu bisa punya strategi terbaik, tapi kalau mentalmu hancur saat loss beruntun, semua analisa akan jadi sia-sia. Kamu bisa punya analisa dengan win rate tinggi, tapi kalau kamu balas dendam saat rugi, kamu bukan trader, kamu hanya penjudi yang menolak kalah. Inilah dunia trading, bukan selalu untung, bukan selalu menang, tapi selalu penuh tekanan. Dan 6 aturan tadi bukan sekedar tips, bukan sekedar motivasi, tapi pijakan penting yang akan menyelamatkan karirmu sebagai trader. Satu-satunya cara untuk terus bertahan dalam dunia trading bukan terus menang, tapi dengan tidak menyerah saat loss. Dan kalau hari ini kamu lagi rugi, lagi bingung arah, itu tandanya kamu sedang tumbuh. Trader sejati dibentuk bukan oleh kemenangan, tapi oleh bagaimana dia menghadapi kerugian. Di sini, task trade. Di sini kamu belajar bukan hanya soal analisa, tapi juga soal cara berdiri lagi ketika semuanya terasa runtuh. Kalau video ini menyadarkan atau menguatkanmu, jangan lupa like dan subscribe, karena video berikutnya mungkin jadi titik balik dalam hidupmu sebagai trader.